kabar orang tua? Jehovah Tuhan Homo alina dengan si topa sasude si lehon alolua sai lehon alia Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru. Sabtu 27 Juli 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Dan sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Sabtu 27 Juli 2024, diambil dari Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan ini, Tuhan Juru Selamat Kita, Percayalah. Tuhan Juru Selamat Kita, percayalah. Membaca Yesaya pasal 43 ini dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-7, kita diberi gambaran tentang siapakah Allah bagi umatnya. Dijelaskan bahwa Allah adalah juru selamat dan penebus umatnya, yaitu bangsa Israel. Kemudian dijelaskan pula tentang Tuhan Allah dalam hubungannya dengan manusia atau bangsa Israel sebagai umat Allah. Dan ini dapat kita ketahui, misalnya Allah dialah yang mencipta, membentuk, serta memanggil kita menjadi umatnya. Allah akan selalu menyertai kita sebagai umatnya di sepanjang jalan hidup kita. Allah sendirilah yang memilih Israel menjadi umatnya, dan kini Dia jugalah yang memilih kita menjadi umatnya, hambanya, miliknya, dan menjadi saksinya di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat renungan hari ini kita dengar, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini? Pertama, ini menyatakan tentang identitas pribadi atau sifat Allah sendiri. Bagi kita jelas siapakah Allah itu. Tujuannya adalah agar kita benar-benar mengenal Allah, mengakuinya, memercayainya, mengikuti dan menaatinya di sepanjang hidup kita. Mengenal Allah berarti Dialah satu-satunya yang akan kita puji dan sembah.
tidak ada yang lain. Ini mengingatkan kita tentang titah pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Dan maksudnya dikatakan, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-gala. Yang kedua, agar kita menyadari bahwa kita perlu lebih banyak lagi belajar tentang sifat Allah. Dengan kata lain, ketika kita mengenal Dia, kita akan mengetahui bahwa rencana Allah untuk hidup kita tidak akan pernah bertentangan dengan sifatnya. Jadi, semakin kita mengenal Allah lebih baik, maka rencananya akan menjadi lebih jelas bagi kita. Misalnya, jika kita ingin mendengar suaranya dan merasakan pimpinannya, maka kita perlu meningkatkan relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Kita pun tidak akan pernah lagi ragu bahwa Allah sedang memimpin kita melalui jalan hidup yang kita sedang jalani pada saat ini. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, agar kita menyadari bahwa kita harus menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan Dia melalui doa dan merenungkan firman-Nya. Ini berarti kita perlu membaca firman-Nya untuk menemukan kehendak-Nya. Kita perlu meningkatkan pengenalan kita dan menemukan kehendak Allah dalam dan melalui doa-doa kita. Kita perlu berdoa agar impian kita selalu selaras dengan kehendak-Nya. Dalam hal ini, yaitu dalam doa-doa kita, saat kita mengaku dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan-Nya, maka penglihatan kita tentang rencana dan kehendak-Nya akan semakin jelas. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita perlu mempercayai Allah dan rencananya dalam kehidupan kita. Rencana Allah adalah rencana yang indah dan penuh damai sejahtera. Allah akan memberikan kepada kita semua masa depan yang penuh harapan. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah itu bagi kami semua. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah mereka boleh menerima kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan, biarlah mereka boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Jika ada pada hari ini atau dalam minggu ini, mereka akan menjalani tindakan dari dokter. Biarlah itu membawa pemulihan, kesembuhan, atau kebaikan bagi mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup. Biarlah mereka memperoleh hikmat dan pengharapan dari Tuhan, sehingga mereka tidak putus asa dan mereka semua merasakan bimbingan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami dalam hari ini saat kami melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.